Halo, sahabat sukses. Selamat bertemu kembali. Kali ini akan dijelaskan persamaan garis dan gradien, atau cara menentukan persamaan garis dan gradien. Mohon maaf, durasinya agak panjang sedikit ya. Yang penting kita nanti paham dan jelas dan bisa. Nah, untuk menentukan persamaan garis, ini garisnya, jika diketahui titik pada sumbu-sumbu koordinat, jadi titiknya ini diketahui, maka caranya yang mudah begini. Yang titik di sumbu Y itu kalikanlah X. Jadi A kali E, kemudian yang di sumbu X ini B kalikanlah Y. Jadi B kali Y sama dengan A kali B. Jadi rumusnya A kali X B kali Y sama dengan AB. Baik, mari kita berikan contoh. Oke, ini tentukan persamaan garis. Ini saya sediakan garis. Ini titik 2, ini titik 3. Persamaan G bagaimana? Nah, kita lihat persamaan G ini 2, berarti 2 kali X. Ini 3, berarti positif 3Y sama dengan ini dikalikan, sama dengan 6. Mudah kan? Baik, yang di sini ini misalnya ada garis L. Bagaimana persamaan garis L? Garis L itu yang di sumbu Y4 itu dikali X. Kemudian yang min 5 itu ada di sumbu X. Min 5 yang di sumbu X kalikan Y sama dengan ini dikalikan 4 kali min 5 itu min 20. Atau kalau dipindah ruas jadi begini ya, sama dengan 0. Mudah bukan? Yang di X ini garis H misalnya, yang di sumbu X kali Y, yang di sumbu Y kali X, jadi minus 3 di sumbu Y kalikan X positif 2 di sumbu X kalikan Y sama dengan ini bilangannya dikalikan 2 kali min 3 min 6. Nah, boleh ini semua dikalikan negatif, jadi 3X min 2Y sama dengan 6. Udah bukan? Oke, mari kita lanjutkan ya. Setelah tahu cara menentukan persamaan garis, kita akan menentukan gradien garis yang diketahui titik potong di sumbu X dan Y. Pedomannya begini, kalau garis itu miring ke kanan bernilai positif, kalau miring ke kiri bernilai negatif. Biasanya kalian bingung mana kanan mana kiri. Nah, caranya kamu menghadap ke garisnya, kemudian angkat tanganmu keduanya. Lah, garisnya itu mengikuti arah tanganmu kanan, berarti garis miring ke kanan. Kalau mengikuti tanganmu yang kiri, berarti garis itu miring ke kiri. Mudahnya miring kanan atau miring kiri itu dilihat dari bawah menuju ke atas. Ini condong ke kanan, ini condong ke kiri. Bernilai positif, bernilai negatif. Baik, contohnya ini gradien itu bisa positif, bisa negatif. Kemudian nilainya berapa? Caranya mencari nilainya itu jarak dari O ke garis secara vertikal, ke garisnya secara vertikal, bisa turun, bisa naik gitu ya. Dibagi jarak dari O ke garis secara horizontal, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kita tahu atau kita cari
panjangnya. Dan ingat, panjang itu tidak boleh negatif, jadi harus positif. Jadi misalnya ini ada garis G. Berapakah gradien G? Kita lihat dulu, miring kemana? Dari bawah ke atas. Ternyata dia miring ke kiri, maka negatif. Nah, kemudian kita cari dari O vertikal itu berapa gitu. Dari O ini vertikal ke sana itu berapa? Ternyata 3. Kemudian ke garisnya dari O horizontal berapa jaraknya? Ke garisnya 4. Dari O ke sini 4. Dari O ke atas 3. Maka gradiennya adalah vertikal bagi horizontal 3/4. 3/4. Minusnya karena miring ke kiri. Oke. Sekarang bagaimana dengan gradien H? Gradien H itu sama saja, ini H ini miring ke kanan, jadi positif, miring ke kanan dari bawah ke atas. Nah, kita hitung vertikalnya berapa dari O. Ternyata ini 2. Kemudian horizontalnya dari O ke garisnya. Nah, begitu. Ternyata ini panjangnya 5, jangan min 5. Ini panjangnya, ini ke sini 5. Jadi vertikalnya 2, horizontalnya 5. Ini panjang dari sini sampai sini 5, bukan min 5. Terus ini ada garis L. Berapa gradien L? Gradien L itu kita lihat miring ke kanan. Dari bawah ke atas berarti gradiennya juga positif. Nah, kita lihat dari O. Ini dari O. Berapakah kita lihat panjangnya? Ternyata dari O ke sini adalah 4. Kemudian horizontalnya dari O ke sini ke garis L itu 2. Jadi gradiennya vertikalnya 4, horizontalnya 2. Jadi gradiennya 4/2 atau 2. Vertikal bagi horizontal ke garisnya. Oke, kita lanjutkan. Syarat 2 garis sejajar. Sejajar itu gradiennya sama. Jadi kalau ini gradiennya itu adalah A per B, maka ini sejajarnya juga A per B. Nah, misalnya ini gradiennya 3/4, ini juga gradiennya 3/4. Sama. Tapi kalau 2 garis itu saling berpotongan tegak lurus, ada simbolnya siku-siku, maka gradiennya itu yang pertama adalah A per B, kemudian garis yang memotong tegak lurus itu caranya gradiennya itu dibalik bilangannya, jadi dibalik menjadi B per A, dan tanjannya berbeda. Kalau ini positif, ini negatif, maka kedua garis itu akan tegak lurus. Jadi syarat 2 garis tegak lurus gradiennya saling berkebalikan dan berbeda tanda. Jadi kalau ini misalnya gradiennya 3/4, maka yang ini gradiennya adalah minus 4/3. Gitu ya, tentang kedua garis. Mari kita lihat soalnya. PPASPD Provinsi DIY. Perhatikan ini gambarnya. Diberikan pernyataan ini 1, 2, 3, 4, mana yang benar. Kita lihat nomor 1. Gradien Q. Q itu garisnya ini. Miringnya ke kiri, dari bawah ke atas ke kiri, berarti dia negatif. Negatif berapa? Lah kita lihat dari O. Ke garisnya ini O, kemudian ke garisnya ini ada 4. Terus ini ketemu B. Nah, kita belum bisa menentukan.
Belum tahu. Tapi kita tahu gradien dari garis P, ya kan? Garis P ini miring ke kiri. Gradien P berapa? Jelas kita bisa menentukan ini dari O. Kita lihat dari O ke atas ini 1. Kemudian dari O ke kanan ini 2. Jadi gradiennya adalah vertikal bagi horizontal 1/2. Berhubung dia ke kiri, maka gradiennya negatif. Nah, karena P ini ketemu gradiennya minus setengah dan ini sejajar, maka gradiennya sama. Jadi gradien Q juga minus setengah. Nah, ketemu nih gradien Q-nya. Berarti nomor 1 ini benar. Kalau nomor 1 benar, berarti kita dapat menghilangkan C dan D. Kemudian persamaan garis Q bagaimana? Nah, ini mungkin kita Q-nya loh, ini belum ada angkanya, kita susah. Tapi kalau kita dilihat di sini 2 pasti salah ini, jadi kita nggak usah bahas ini. Jadi kita bahas 3 dan 4. Kita milih persamaan garis R nomor 4. R itu miring kanan. Jadi gradiennya harus positif. Nah, di sini tidak diketahui titik A-nya berapa, kita tidak tahu. Tapi kita tahu gradien MQ itu setengah dan ini tegak lurus. Berarti gradiennya R itu tegak lurus Q, ini dibalik angkanya, jadi 2/1. Yang ini min jadi plus 2/1 adalah 2. Jadi ini gradiennya 2. Nah, untuk menentukan A, kita tahu bahwa gradiennya itu 2. Sehingga ini vertikalnya sudah tahu 4. Ini horizontalnya berapa? Biar gradiennya 2. Nah, 4 vertikal 4 bagi berapa biar 2 hasilnya? 4 bagi berapa 2? Ya tentulah 2. Nah, begitu. Tetapi karena ini di kiri O, maka A-nya ini minus 2. Nah, kita ketahui titiknya ini minus 2. Sehingga kita bisa menentukan persamaan R. Bagaimana dengan cara tadi? Yang disumbu Y kalikan X, yang disumbu X kalikan Y. Mari kita lihat persamaan R. Yang disumbu X itu adalah min 2. Berarti min 2 kali Y. Dan yang disumbu Y itu 4. Plus 4. Maka yang disumbu Y kalikan X sama dengan bilangannya dikalikan min 2 kali 4 berarti min 8. Nah, di sini kita akan menemukan persamaan ini benar atau salah. Mari kita ini semuanya kita bagi dengan min 2. Dibagi dengan min 2. Sehingga hasilnya positif Y dibagi min 2 jadi negatif 2X gitu. Kemudian ini dibagi dengan min 2 jadi sama dengan 4. Jadi persamaannya Y min 2X min 4 sama dengan 0. Jelas ini salah. Karena ini min 2 X, ini kan X saja, ini salah. Kalau begitu yang ini nomor 2 benar. Memang benar, ini titiknya min 2,0. Jadi jawabnya 1 dan 3. Demikianlah, biar jelas. Terima kasih. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Matur nuwun.